Menurut Prof. Anhar, sebenarnya tidak relate lagi, tidak pas lagi nama program itu Rakyat Bersuara. Menurut Prof. Anhar, Rakyat Bersuara itu lebih cocok judulnya Rakyat Bertengkar. Teman-teman boleh menyatakan setuju atau tidak setuju dengan komentar Prof. Anhar. Ya, apakah memang Rakyat Bersuara itu ya lebih cocok dikasih judul programnya itu Rakyat Bertengkar? Kalau memang acara itu ingin diperbaiki kualitasnya dan tidak ingin mendapatkan persepsi sebagai ajang pertengkaran, ya sebaiknya saran saya yang pertama ya satu, tetapkan aturan main ya yang itu memang menjadi komitmen. Manakala ada yang melanggar langsung di kick off misalnya. Yang kedua, tidak ada penonton. Ya, apalagi penontonnya itu ya dibuat pro kontra. Bahkan dalam sejumlah episode ya hanya satu pihak yang boleh yang hadir sebagai penonton. Sehingga automatically ya yang namanya pertengkaran itu tidak bisa dihindarkan. Ya, setiap misalnya pandangan-pandangan atau bagaimana seorang narasumber memberikan argumen-argumen dan bahkan menyerang dengan cara-cara yang keras ya, itu ditetokin. Ya kan? Ketika misalnya ada bantahan dari yang tidak seirama, ada teriakan hu dan itu dibiarkan. Sehingga memang acara itu tidak mendidik jadinya. Ya. Nah, kalau penonton dihilangkan dalam acara itu, setidaknya kegaduhan bisa direduksi. Signifikan pasti akan terjadi program itu berjalan serius, tidak ada penonton, ya pertengkaran bisa diminimalisir karena ada pembawa acara yang sudah menyampaikan aturan main dan disiplin dengan itu. Nah ini sebenarnya catatan untuk Komisi Penyiaran Indonesia. Ya kenapa acara seperti Rakyat Bersuara ya dengan format yang sekarang maksud saya itu dibiarkan begitu saja. Harusnya ada dong ya semacam evaluasi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budi Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh termul kita orang-orang termuliakan, absen. Saya selalu mencek ya daftar absen dari mana aja penonton Ruang Konsensus. Dan saya menyampaikan rasa terima kasih saya dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman yang mau mengabsenkan posisinya ada di mana. Walaupun saya tidak membalas komentar-komentarnya, tetapi itu selalu saya pastikan ya setelah satu hari saya selalu membaca komentarnya, terutama mengenai teman-teman termulnya ada di mana saja. Dan masih rata-rata ada perwakilan-perwakilan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian, ada Singapura, Taiwan, Hong Kong, ada dari Amerika juga, luar biasa. Dan bahkan juga dari Timur Tengah banyak. Saya sampaikan rasa terima kasih telah menonton Ruang Konsensus, sehingga setidaknya upaya dari kami untuk memberikan perspektif yang objektif ya, setidaknya dari sudut pandang kita sebagai orang-orang termuliakan tentunya. Bagi teman-teman yang tidak sepaham dengan kami orang-orang termuliakan ya, disarankan untuk tidak membuat komentar-komentar yang mengotori halaman komentar kami. Dan jika terlalu tidak enak dibaca, mohon maaf, kami akan hapus komentarnya. Oke? Nah, di hari akhir pekan ini kembali monolog Ruang Konsensus ya akan membahas hal-hal yang ringan ya, tetapi cukup substansi. Tentu sebagian besar dari kita adalah penonton dari Rakyat Bersuara. Ya enggak.
Rakyat Bersuara di iNews ya. Nah, saya sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa program tersebut sebaiknya memang dievaluasi. Saya tidak mengatakan program itu dihapus, tapi harusnya dievaluasi ya, sehingga menjadi lebih bermartabat ya, kemudian mendidik ya, dan mengedepankan sebuah diskursus para narasumber yang hadir dengan baik ya. Nah, kritik tentang pertengkaran yang terjadi di banyak episode Rakyat Bersuara itu memang sudah sering terdengar. Bahkan kita juga mengingatkan agar diskusi kan tidak harus bertengkar, dan pertengkaran itu ya ternyata seolah-olah dipelihara oleh pengelola program tersebut. Nah, saya membacakan sebuah topik di sebuah kanal YouTube seorang budayawan, anggap begitu, seorang ahli ya, Profesor Dr. Anhar Gonggong ya, yang dengan santun ya mengingatkan kepada pengelola dari Rakyat Bersuara ya, bahkan menurut Prof. Anhar sebenarnya tidak relate lagi, tidak pas lagi nama program itu Rakyat Bersuara. Menurut Prof. Anhar, Rakyat Bersuara itu lebih cocok judulnya Rakyat Bertengkar. Teman-teman boleh menyatakan setuju atau tidak setuju dengan komentar Prof. Anhar. Ya, apakah memang Rakyat Bersuara itu ya lebih cocok dikasih judul programnya itu Rakyat Bertengkar? Nah, apa pendapat saya tentang Rakyat Bertengkar? Ya, yang diusulkan oleh Prof. Anhar itu sebenarnya itu adalah bentuk kritikan yang elit ya, sindiran yang halus tapi tajam yang disampaikan oleh Prof. Anhar, bahwa pengelola Rakyat Bersuara menyampaikan argumen bahkan klaim bahwa ini adalah produk dari pemberitaan itu memang dilindungi oleh undang-undang ya kan. Itu seolah-olah memang membingkai seolah-olah sesuatu itu ada koridornya, tetapi dalam implementasinya ya yang terlihat outputnya adalah pertengkaran. Ya, kenapa pertengkaran dieksploitasi di hadapan publik secara telanjang seperti itu, apalagi sifat syaratnya secara langsung, ya. Ini kan tidak elok. Kita kan walaupun kita negara demokrasi yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk berbicara, menyampaikan pendapat, berkumpul dan seterusnya, tetapi karena kita orang timur, kita orang beragama, kita orang beradab, ya, cara-cara menyampaikan pendapat tidak harus dengan pertengkaran. Pertengkaran itu kemudian seolah-olah ya dikelola ya untuk mencari keuntungan-keuntungan yang sifatnya komersial dari pengelola. Nah, harusnya saya sarankan harusnya dibikin aturan main yang benar-benar mengedepankan sebuah diskursus yang hangat, seru, ya, menggali masing-masing kubu atau para pihak yang berdiskusi manakala memang sifatnya kontroversial, ya, ada yang pro, ada yang kontra, dengan sebuah aturan main, dan aturan main itu akan ditegakkan ya dengan baik, dengan disiplin gitu loh. Saya juga sebagai orang media ya mendukung acara itu dalam konteks bahwa media memang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi ya sebagai bentuk artikulasi publik ya untuk bebas menyampaikan pikiran-pikirannya. Tetapi belakangan ini, khususnya setahun ini ya, ketika polemik isu ijazah Jokowi ini kemudian meledak ya, pengelola Rakyat Bersuara seolah-olah juga mengambil kesempatan ya untuk meningkatkan nilai komersil dari acara itu. Ya, apakah Anda setuju atau tidak, tapi memang kita tidak bisa menafikan bahwa memang acara itu memang didesain sedemikian rupa untuk terjadinya pertengkaran. Bagi saya yang juga lama di
bergerak di perusahaan di media yang berbasiskan audio video atau televisi. Saya pernah lama di RCTI, ya kan. Sebenarnya ruang debat yang sangat sensitif seperti itu, pertama, tegakkan aturan main dalam perdebatan. Ya, itu harus disepakati oleh setiap narasumber yang berkenan hadir. Ya, yang kedua, ya, harus digawangi ya oleh presenter atau host atau pemandu acara yang memang punya tingkat kematangan dan kewibawaan, ya. Misalnya saya contohkan adalah yang menarik itu bagaimana seorang Karni Ilyas mampu meredam apapun pertengkaran di acaranya yang dulu bernama ILC, Indonesia Lawyers Club. Nah, Rakyat Bersuara dipandu oleh sebenarnya itu Pak teman lama saya, ya, junior saya di RCTI, Aiman Wijaksono. Kapasitasnya untuk memandu acara itu sebenarnya saya anggap sudah memadai, ya. Namun ya, ketika ini adalah sebuah bisnis pertelevisian, yang mana bisnis pertelevisian itu pasti mencari pendapatan iklan sebesar-besarnya, apalagi itu siaran langsung. Ya, saya pernah bekerja di televisi, ya kan, dan memang acuan setiap program itu dianggap masih dipertahankan atau digulung, ya, itu tergantung ya performan dari rating dan audience share-nya. Semakin tinggi rating sebuah acara, manakala memang acara itu tidak dianggap melanggar undang-undang, ya itu pasti akan dipertahankan. Nah, inilah sebuah situasi yang memang agak dilematis. Kalau kita bicara dalam aturan-aturan undang-undang pokok pers atau undang-undang tentang bagaimana sebuah televisi bersiaran, itu kan dikelola atau diawasi oleh namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Sejauh ini memang Komisi Penyiaran Indonesia secara lantang belum melakukan teguran-teguran terhadap tayangan-tayangan dari Rakyat Bersuara itu. Seolah-olah sikap KPI yang tidak memberikan teguran apakah tertulis atau lisan, ya, membuat seolah-olah judgement dari pengelola bahwa kami tidak ada masalah, kami tidak melanggar aturan. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung kedewasaan para pengelola dari siaran Rakyat Bersuara itu. Ya, saya juga pasti akan dicela juga ketika mengomentari semacam masukan, anggap ini masukan atau kritik ya kepada teman-teman di Rakyat Bersuara. Kalau memang acara itu ingin diperbaiki kualitasnya dan tidak ingin mendapatkan persepsi sebagai ajang pertengkaran, ya, sebaiknya saran saya yang pertama, ya, satu, tetapkan aturan main, ya, yang itu memang menjadi komitmen. Manakala ada yang melanggar, langsung di kick off misalnya. Yang kedua, tidak ada penonton. Ya, apalagi penontonnya itu ya dibuat pro kontra. Bahkan dalam sejumlah episode ya hanya satu pihak yang boleh yang hadir sebagai penonton, sehingga automatically ya yang namanya pertengkaran itu tidak bisa dihindarkan. Ya, setiap misalnya pandangan-pandangan atau bagaimana seorang narasumber memberikan argumen-argumen dan bahkan menyerang dengan cara-cara yang keras ya, itu ditepokin. Ya kan? Ketika misalnya ada bantahan dari yang tidak seirama, ada teriakan hu, dan itu dibiarkan. Sehingga memang acara itu tidak mendidik jadinya. Ya. Nah, kalau penonton dihilangkan dalam acara itu, setidaknya kegaduhan bisa direduksi. Signifikan pasti akan terjadi program itu berjalan serius, tidak ada penonton, ya. Pertengkaran bisa diminimalisir karena ada pembawa acara yang sudah menyampaikan aturan main dan disiplin dengan itu. Tidak boleh menggunakan, misalnya dibuatlah dalam aturan main itu, tidak boleh memotong pembicaraan, setiap yang mau bicara harus melewati hostnya atau presenternya atau pemandu acaranya. Tidak ada menggunakan kata-kata ya yang dianggap tidak baik atau tidak pantas. Nah, disiplin itu yang tidak kelihatan dalam acara Rakyat Bersuara. Kenapa ini dipelihara?
Ya lagi-lagi ini komersil. Ya, saya tidak juga ingin menyampaikan bahwa ada kepentingan-kepentingan lain di luar urusan komersil. Kalau acara ini kemudian terus dilanjutkan dengan format seperti yang sekarang ini, ya memang akhirnya yang boleh menilai ya adalah penonton itu sendiri. Ya, kalau kita lihat reaksi penonton atau jumlah penonton yang bisa didetek adalah penonton ketika acara itu ya tersambungkan dengan live streaming di kanal YouTube dari program itu sendiri, ya toh. Nah, dan juga penontonnya nggak banyak-banyak amat gitu. Misalnya, dalam satu tayangan bisa antara 3 sampai 4 jam itu penontonnya meledak dalam waktu 4 jam itu sampai 1 jutaan penonton, nggak juga sampai sebesar itu. Bahkan di bawah 500.000 gitu loh. Artinya nggak banyak-banyak amat dibandingkan dengan populasi penonton yang dimiliki oleh masyarakat televisi Indonesia. Nah, apakah pertengkaran itu memang menjadi sebuah keharusan yang harus diperlihatkan? Coba, jam tayang dari Rakyat Bersuara itu adalah jam 7 malam dimulainya. Ya, jam di mana ya anak-anak yang belum siap menonton pertengkaran para orang dewasa, ya itu bisa dilihat oleh anak-anak kecil, oleh anak SD, SMP gitu loh. Ini kan tidak mendidik, di mana orang bisa saling berbantahan, saling bersuara keras, menunjuk, menghujat satu sama lain, sehingga kalau acara itu dibiasakan, sehingga anak-anak kecil mendapatkan semacam afirmasi, oh ternyata kita boleh ya berpendapat berbeda, kemudian kita berbicara dengan suara keras. Kalau anak-anak itu yang memang tidak ada filternya, kemudian ketika mengkritik orang tuanya dengan nada keras, lah kan karena menonton Rakyat Bersuara kan boleh berbicara keras, ya. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya terlewatkan dari perhatian kita sebagai orang tua, atau memang dibikin acara khusus dewasa sehingga para orang tua kemudian ya menjauhkan anak-anaknya dari tontonan itu. Nah ini sebenarnya catatan untuk Komisi Penyiaran Indonesia. Ya kenapa acara seperti Rakyat Bersuara ya dengan format yang sekarang maksud saya itu dibiarkan begitu saja. Harusnya ada dong ya semacam evaluasi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Apakah Rakyat Bersuara itu ya benar-benar sebuah program yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik televisi, karena iNews adalah katanya program televisi berita. Kalau kita coba bandingkan dengan banyak talk show lainnya di media televisi mainstream lainnya, nggak ada yang seperti Rakyat Bersuara. Misalnya, saya ambil contoh, ada acara di Kompas TV, juga pro kontra, tapi benar-benar penonton menikmati perbedaan pandangan dari dua kubu tanpa mengeluarkan kata-kata ya, tanpa mengeluarkan hujatan-hujatan, teriakan-teriakan, suara keras dan tidak ada penonton. Artinya apa? Tidak seluruh televisi, bahkan hanya iNews barangkali yang mengedepankan model acara atau format acara yang seperti itu. Kompas TV sebagai salah satu yang juga banyak penontonnya tidak mengambil cara TV iNews ya memproduksi acara-acara talk show-nya. Begitu juga di Metro TV, ya kan? TV berita juga. Ada juga yang saya amati juga bagus acara talk show-nya itu, misalnya di Nusantara TV, ya kan? Itu juga bagus. Ada seorang pemandu yang kredibel, yang senioritasnya mumpuni, sehingga ada wisdom ya orang yang memandu acara perdebatan itu. Apakah ini kita akan bisa memberikan masukan kepada pengelola iNews? Ya itu memang kita tidak bisa memaksakan, kita hanya memberikan semacam perspektif. Kalau kemudian kita mengatakan Rakyat Bersuara itu lebih tepat sebagai rakyat bertengkar, ya itu rasanya saya pikir lebih cocok juga. Kenapa nggak sekalian aja
program rakyat bertengkar gitu. Jadi kalau kita ingin lihat pertengkaran, kita ingin belajar bagaimana bertengkar yang baik, tontonlah Rakyat Bersuara, kan begitu nantinya sebagai sebuah kritikan kepada pengelola TV-nya. Dan saya pikir ya sebaiknya memang dari sekarang ya agar kita mendapatkan semacam apresiasi dari masyarakat mayoritas ya, sebaiknya memang ada evaluasi dari Rakyat Bersuara ya. Jangan kita juga tidak ingin hapus saja acara itu, ganti acara lain. Saya juga tidak dalam posisi itu, tetapi memang harus ada evaluasi. Jangan sampai kita ya saking kita keras kepala, kita ingin mempertahankan sisi komersilnya memang harus seperti itu ya kan. Dan kemudian ya kritikan-kritikan, masukan-masukan dari masyarakat, termasuk dari saya sebagai orang media dianggap sebagai orang yang sok tahu lah, orang yang yang tidak mengerti lah dan seterusnya, yang dianggap sebagai orang yang tidak menerima masukan. Bagaimana coba ketika program seperti Rakyat Bersuara itu ya kalau ditiru oleh seluruh televisi? Coba kita bisa bayangkan. Dari Metro TV juga menghadirkan format acara yang seperti Rakyat Bersuara. Ya, adu jotos aja barangkali yang tidak boleh diperlihatkan. Gitu loh. Kompas TV juga menggelar acara serupa. CNN Indonesia juga menggelar acara yang serupa. Isinya hanya pertengkaran. Dan kita bangga dengan pertengkaran. Kalau kita merasa ada di pihak salah satu yang sedang berdiskusi, kita juga ikut tepuk tangan. Apakah itu yang sedang dibangun oleh pengelola Rakyat Bersuara? Karena itu pendewasaan kepada teman-teman yang mengelola siaran televisi, yang mana frekuensi televisi itu adalah frekuensi publik, ya harus juga memperhatikan tanggung jawab publik, tanggung jawab kepada publik maksudnya, agar kita benar-benar mendidik. Jangan atas nama kebebasan media, ini adalah wadah bagi media untuk menyalurkan suara rakyat, aspirasi masyarakat, tidak seperti itu. Itu penerjemahan ya yang dangkal kalau menurut saya. Tidak seperti itu. Penerjemahan bagaimana media penyampai lidah rakyat itu tidak dengan cara ya membangun masalah baru. Coba kita gunakan tagline dari Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu kan keren. Ya kan? Jadi sampaikan suara rakyat tanpa kemudian menimbulkan perpecahan antar kelompok di masyarakat terkait isu-isu yang sedang dibahas atau yang sedang dikupas. Bagi saya kehadiran Rakyat Bersuara itu sebagai sesuatu yang menarik. Tetapi ketika dikelola dengan cara yang brutal seperti ini, ya jelas ini tidak mendidik. Ya, saya berharap teman-teman di iNews, ya itu adik-adik saya sebagian besar, ya dapat menerima masukan ini ya secara dewasa. Ya manakala Anda tidak setuju, Anda ingin juga mengatakan bahwa saya tidak paham, ya nggak ada masalah. Setidaknya saya hanya menyampaikan juga, mengartikulasikan juga pendapat-pendapat banyak orang yang berharap ada perbaikan, ya ada pembobotan, ya yang menunjukkan Indonesia, rakyatnya, warga negaranya, intelektualnya punya adab, bukan ya orang-orang ya atas nama kebebasan ya menjatuhkan lawan debat itu dengan cara-cara yang tidak baik sebagai sesuatu yang boleh dan sah. Bukan begitu. Ya. Itu aja barangkali masukan kepada teman-teman di Rakyat Bersuara. Mohon maaf manakala ada yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda kepada para termul-termul. Ya, tetap kita kawal. Ya, yang namanya seluruh media dengan baik. Kita bersikap objektif. Manakala memang ada yang tidak sepaham dengan apa yang saya sampaikan, ya Anda boleh menyampaikan komentar di kanal ini dengan cara-cara yang baik juga. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebagai penutup,
Ya, saya ajak teman-teman Termol dimanapun Anda berada, kita menyeruput dulu wedang jahe hangat. Wedang jahe ini sehat. Wedang jahe adalah favorit minuman Pak Jokowi. Nah, makanya kita lihat Pak Jokowi selalu segar, sehat, ya kan? Nah, kita biasakan minum wedang jahe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.